Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata penghormatan kepada para pengurus masjid dan jajarannya, Bapak RT dan Bapak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang berbahagia ini, Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, berjumpa dengan bulan Ramadan yang insyaallah sesuai dengan namanya, bulan Ramadan adalah bulan pembakar dosa. Jadi di bulan ini dibersihkan dosa-dosa kita. Itu namanya Ramadan. Jadi yang betul itu Pak, Ramadan, bulan pembakar dosa. Kalau Ramadan itu artinya sakit mata. Jadi beda artinya itu. Jadi kalau orang yang malagu itu, kalau salah lagunya salah itu. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Itu betul tuh. Bulan pembakar dosa datang, bulan pembakar dosa datang. Tapi kalau malagunya Ramadan tiba, arti apa tu? Sakit mata tiba. Ada itu tiba. Jadi jangan salah sebut ya. Beda itu. Maka selesai Ramadan, tidak apa-apa. Tapi dosa tambah banyak dosanya. Salah sebut ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, sebagai judul kita pada malam yang berbahagia ini adalah tentang keutamaan puasa Ramadan. Kita awali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ini hadis yang pertama. Supaya kita semakin betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Jangan nanti Ramadan pula kita, puasa orang puasa pula kita, tapi tidak ada yang kita peroleh. Karena kata Rasulullah, siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tak Allah berikan bagi dia ampunan, maka orang tersebut adalah orang yang merugi, sia-sia. Karena sudah digambarkan Rasul juga. Kenapa bisa begitu? Karena banyak di antara kita ini yang puasa tapi tidak ada kita peroleh pahalanya kecuali lapar dan dahaga. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga saja, anak yang baru sekolah pun bisa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa fadilahnya kalau kita ikut berpuasa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa kita yang sudah lewat dan yang akan datang. Tapi sesudah ini jangan buat dosa lagi. Kadang-kadang puasa juga dosa dilahapnya juga. Jadi tidak ada dia peroleh. Untungnya tak ada dapat. Jadi betul-betul harus kita jalankan puasa ini dengan semaksimal mungkin. Dengan tujuan apa? Keutamaan yang akan kita peroleh, Allah berikan kepada kita ampunan
dosa yang sudah lewat dan yang akan datang. Tapi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah harus pula dibarengi dengan malamnya. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siangnya dia puasa, malamnya ikut tarawih. Kan itu. Tidak bisa berjamaah sendiri, tak bisa di masjid, di rumah, tak ada alasan. Ya kan? Tak ada alasan. Ustaz, saya sibuk menggalas ke saya. Tak menggalas? Mengalir. Sampai jam berapa? Orang belanja kan paling sampai jam 11, jam 12. Pulang dari situ kerjakan tarawih itu. Maka namanya tarawih daripada tarawih. Tarawih itu kan santai. Santai. Tidak harus buru-buru. Kalau di Makkah itu dulu orang tarawih, salat dia tarawih 4 rakaat, habis itu tawaf dia dulu. Kalau di Abu Darda atau mungkin di masjid lain setelah 4 rakaat, yang nak pergi luruskan kaki dulu. Yang nak minum dulu. Sesudah solat tu maksudnya, bukan pas solat tu minum. Sesudah solat tu, sesudah salam tu maksudnya. Kalau di sini ada disediakan. Kalau mau bawa sendiri. Gitu. Itulah mengantuknya lalu. Ya. Jadi namanya tarawih. Jadi kalau agak lambat imam tu jangan mendehem di belakang. Tak mendehem. Jangan, biasa tu. Ya kadang ada orang yang sudah sekali tu cuma dia datang, tak datang ke masjid lagi. Imam apa-apa kan? Bukan imam yang tak apa, bapak yang bermasalah. Tak paham bapak arti tarawih. Tarawih itu santai. Ya kan? Nanti datang imam yang agak kencang, alasan pula sakit pinggang dan tiba imam dunia tak kajian. Jadi bukan solat tu yang bermasalah, bapak yang bermasalah, ibu yang bermasalah. Namanya saja solat tarawih santai. Itu yang pertama ya. Kita puasa, malamnya ikut kita tarawih. Yang pertama. Yang kedua, apalagi fadilah dari puasa Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kullu amali bini Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajazibi. Seluruh amal yang dilakukan oleh keturunan Adam maka pahalanya itu sudah ditentukan. Kalau kita salat berjemaah pahalanya 27 derajat, ya kan? Tapi kalau puasa ini dirahasiakan Allah. Allah yang ngasih nanti. Kalau masuk ini namanya surprise. Bila ada apa Ustaz? Nanti di surga. Surga mana tu Ustaz? Surga Firdaus. Mudah-mudahan yang hadir ini masuk surga Firdaus. Amin. Ya kan? Malam pertama kerja aminnya itu. So malam kedua tiga dia Ustaz dah hilang amin. Yang konyang siapa buku. Bahapai surga. Jangan banyak-banyak Bu ya. Jangan sampai karena kita banyak makan ketika berbuka tu, lalai kita dengan solat maghrib, lalai dengan isanya, lalai dengan tarawihnya. Itulah yang kadang-kadang menghilangkan pahala puasa. Dia ada pula orang batu puasa pertama tu balas dendam dia pas berbuka. Tak boleh balas dendam. Kita ni dituntut melaksanakan ibadah puasa ni ikhlas. Ya kan? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Ya. Jangan karena ada duit dibeli semua ada aja itu. Kalau habis tak masalah. Yang kadang-kadang mubazir ya. Hati yang kadang-kadang menghilangkan pahala puasa. Jadi saking luar biasanya ibadah puasa ini, yang kita puasakan bukan saja lapar dan dahaga, mata dipuasakan, tangan dipuasakan, semua dipuasakan. Maka kata Allah, khusus yang puasa ini aku yang ngasih balasannya nanti. Kan kalau kita dapat surprise kan senang gitu.
Kalau kita ulang tahun, kalau dikasih tahu sama istri bapak, nanti aku belikan baju bangannya. Ada tahu kita paling baju yang harga 100.000 ya. Tapi kalau dia surprise itu, nggak dia kasih tahu, tiba-tiba dibukanya, oh nampak kunci mobil Pajero. Senang hati surprise kamu dulu, surprise kamu dulu. Lah, itu yang kedua. Lalu apa lagi fadilah yang selanjutnya yang dikatakan oleh Rasulullah bagi orang-orang yang puasa? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yang pertama kata Rasul, farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Jadi Idul Fitri itu sebenarnya kalau secara bahasa bukan kembali kemenangan, tidak. Itu hari Fitri itu apa namanya? Berbuka. Boleh kita makan, kan betul tuh. Misalnya ini 29 puasa terakhir nih, besok kan tak boleh kita 1 Syawal kan tak boleh kita makan tuh. Itu namanya boleh berbuka. Kalau secara bahasa Idul Fitri itu boleh kita makan balik, boleh kita berbuka. Jadi kalau di sini kata Rasulullah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, mukmin dan mukminat yang ikut melaksanakan ibadah puasa, maka bagi dia dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun inda fitri, ya, kebahagiaan ketika berbuka. Jadi besok sekitar jam 6 lewat 25 itu kita sudah berbuka. Itu sangat nikmatnya luar biasa. Walaupun kadang-kadang menjelang berbuka itu ya kan, kan ada hal yang kurang apa namanya itu Pak, agak kurang enak sedikit, awak lalita kan. Waktu itu mau musuh nih, tiba-tiba saya Malik Husin, Gubernur Provinsi Riau, mengucapkan selamat berbuka puasa. Apa pula begitu lagi kan? Orang tak nunggu itu loh Pak. Orang nunggu buah. Itu yang ditunggu. Kadang-kadang ketika berbunyi yang seperti itu, Ustaz macam mana? Kalau saya enggak, itu saya tengok TV, TVRI. Kadang udah azan di TVRI, saya wali kota Pekanbaru apa mengucapkan di TV lah berbuka. Tunggu itu Ustaz, Ustaz tunggu itu lagi. Kalau memang sudah masuk waktu berbuka, segera disunahkan, segera berbuka. Kalau sahur segera disunah, dilambatkan, itu sunnahnya. Kalau untuk berbuka disunahkan segera, kalau untuk sahur dilambatkan. Tapi jangan salah paham ya, disegerakan maksudnya itu memang sudah masuk waktu. Beko berbuku ibu jam 6.5 balik. Nah tu, maksud cerita dulu. Jangan lalu ketika mengaji. Maka maksudnya itu, kalau sudah di TVRI itu sudah azan, sudah masuk waktu berbuka. Kalau kita tunggu yang di Masjid Agung itu yang lama. Kadang 5 orang yang bilang seperti itu, mengucapkan selamat berbuka puasa. Kadang-kadang heran kita Pak, pas sesudah berbunyi dah butuh, langsung azan dia. Perhatilah buku bapak bukunya. Awak baru nak baca bismillah, baru minum, lah azan situ. Apa kau lah mungkin atau macam mana? Allah. Intinya kalau sudah masuk waktu berbuka, jangan dilambat-lambatkan. Karena itu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Allah, bagaimana nikmat surga yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, sungguh luar biasa ya Allah. Masih ada nikmat yang lebih dahsyat daripada itu, kata Allah. Apa itu ya Allah? Kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kegembiraan tadi, kegembiraan memberikan kegembiraan ketika berbuka, kemudian kegembiraan ketika bertemu dengan Allah,
ini para ulama juga menjelaskan maksud kegembiraan ketika berbuka itu bukan kegembiraan ketika berbuka untuk kita saja, tapi kegembiraan memberikan takjil kepada orang. Jadi apalagi masjidnya itu yang di tepi jalan, ibu kalau masak kolak atau kolak, lebihkan bawa ke sini bu, bawa ke sini. Jadi kalau ada orang musafir pak makan dia di sini, contoh pak, contoh ya, saya puasa, saya musafir, habis itu singgah saya di masjid ini. Kemudian ketua masjid dia dilebihkannya takjilnya, dibawanya ke masjid ini. Lalu yang dia bawa itu saya makan. Saya kan tadi musafir nih, saya pakai itu untuk berbuka. Maka pahala puasa saya pun akan diperoleh ketua masjid tadi, karena dia kasih takjil tanpa mengurangi pahala saya. Coba kira dulu, kalau sampai 20 orang musafir, dia makan takjil yang bapak ibu antar ke masjid ini, dapatlah bapak ibu pahala yang sangat banyak di bulan puasa. Boleh agak 10.000 salah waktu, dapat 20 atau ke masjid lah. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktunya ceramahnya 20 menit, tinggal 2 menit lagi. Kita lanjutkan bapak ibu sedikit lagi. Lalu apa lagi fadilah bagi orang-orang yang berpuasa? Apa kata Rasulullah? Wa inna la khaluqa famis shaimi atyabu min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih harum, lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi ada orang tidak paham dia dengan ini. Maksudnya lebih wangi dari minyak kasturi bukan di sini pak, di akhirat. Di akhirat. Di akhirat pak, bukan di sini. Lain bu. Di akhirat, di surga, bukan di sini. Besok bersama John orang dia kasturinya. Dia pingsan, orang pingsan. Nah jadi bu ya, jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari kasturi, bukan di dunia, di akhirat. Emang macam mana bu kasturi Ustaz? Kalau kasturi yang dijual yang di sini 10.000 itu beda. Itu kasturi-kasturian itu. Jangan tersinggung yang mengelih minyak yo, nah jangan tersinggung. Memang yo pak, bukan itu. Nanti di akhirat bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Bapak ibu yang berbahagia, bagaimana caranya kiatnya supaya maksimal ibadah kita di bulan Ramadan? Niatkanlah, tekankan dalam hati, azamkan dalam hati, ya Allah, kalau ini Ramadan yang terakhir, berikan aku kesehatan dan kekuatan. Kalau kita pasang azam kita seperti itu, disitulah motivasi kita itu tumbuh, semangat untuk mencari keutamaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk surga melalui babur Rayyan, karena orang-orang yang ahli puasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu babur Rayyan, namanya pintu Rayyan. Sama-sama kita berkumpul di dunia ini, mudah-mudahan bersama pula kita di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.